Kami dari kelompok 3 Universitas Gunadarma, Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris. Kami akan mempresentasikan makalah kami. Di perkembangan zaman seperti sekarang, di mana semua pusat informasi didominasi oleh internet dan alat informasi yang canggih, media cetak tetap memiliki peminat yang besar. Konsistensi media cetak inilah yang menjadikan peminat atau pembaca tetap setia selama ini. Di samping mudah dan murah didapat, pembaca media cetak pun mendapatkan berita lengkap seperti yang terdapat di media elektronik. Aspek sosiografis dan risografis turut mempengaruhi minat dan kelas pembaca dalam suatu media cetak. Aspek inilah yang membuat media cetak terus berinovasi dan membuat berita se-up-to-date mungkin. Pada koran harian Kompas terdapat berbagai jenis kolom untuk memenuhi kebutuhan informasi pembaca, seperti kolom headline, politik dan hukum, opini, internasional, pendidikan dan kebudayaan, iptek lingkungan dan kesehatan, umum, sosok, ekonomi Nusantara, metropolitan, olahraga dan nama dan peristiwa dan klasik. Landasan teori. Secara umum, latar belakang pembaca dapat dikenali berdasarkan aspek berikut ini, yaitu aspek sosiografis dan aspek psikografis. Poin pertama, aspek sosiografis. Perbedaan status berkaitan erat dengan tingkat kemampuan ekonomi, berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan informasi. Orang yang berada pada lapisan masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi tinggi, yang otomatis memiliki akses dan kekuasaan di bidang tertentu, maka ia akan membutuhkan informasi yang lebih mengenai hal-hal yang berguna untuk mempertahankan kekuasaan dan kepemilikannya tersebut. Poin kedua, aspek psikografis. Latar belakang budaya berpengaruh terhadap minat membaca dan minat terhadap informasi. Latar belakang budaya juga berperan dalam pembentukan cinta rasa pembaca terhadap informasi. Pada aspek ini juga meliputi aktivitas, minat, dan opini dalam gaya hidup pembaca. Poin ketiga, sejarah media cetak. Media massa pada hakikatnya adalah alat atau perantara komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber berita kepada halayak banyak. Media massa yang paling pertama dibuat di dunia adalah media massa cetak. Media massa cetak telah ada sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Pertama diterbitkan pada abad ke-17 di Eropa dengan bantuan mesin cetak yang dibuat oleh Johann Gutenberg yang selanjutnya berkembang hingga Indonesia. Sejarah media cetak di Indonesia di 6 zaman. 1. Zaman Belanda. Media massa cetak di Indonesia telah ada sejak tahun 1744. Telah dilakukan percobaan pertama untuk menerbitkan media massa dengan diterbitkannya surat kabar pertama pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff dengan nama Bataviae Noveles, tetapi hanya 2 tahun. Pada tahun 1828 diterbitkanlah Javase Koran di Jakarta yang memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, dan berita kutipan dari harian-harian di Eropa. Yang kedua, sejarah di Jepang. Saat penjajahan berganti dan Jepang memasuki Indonesia, surat kabar yang beredar di Indonesia diambil alih secara pelan-pelan dan beberapa surat kabar disatukan dengan alasan penghematan. Namun, yang sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang yang memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Yang ketiga, zaman Orde Lama. Setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terdapat larangan terhadap politik termasuk pers. Persyaratan untuk mendapat surat izin terbit dan surat izin cetak diperketat, yang kemudian situasi ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk melakukan slaughter atau mogok secara halus oleh para buruh dan pegawai surat kabar. 4. Zaman kemerdekaan. Pemerintahan Jepang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda pencitraan pemerintah. Indonesia pun melakukan hal yang sama untuk melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi.
Edi Suradi melakukan propaganda agar rakyat pada rapat raksasa Ikada pada tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan pidato dari Bung Karno. Yang kelima, zaman Orde Baru. Pada periode ini, surat kabar yang dipaksakan untuk berafiliasi. Kelima, zaman Orde Baru. Pada periode ini, surat kabar dipaksa untuk berafiliasi kembali mendapatkan pribadi awalnya, seperti kedaulatan rakyat yang pada zaman Orde Lama harus berganti menjadi Dwi Kora. Yang keenam, zaman Reformasi. Suatu pencerahan datang kepada kebebasan pers. Setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, pada saat itu rakyat menginginkan adanya reformasi pada segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya yang pada masa Orde Baru terbelenggu. Pembahasan Profil Harian Kompas. Selama lebih dari 30 tahun, Kompas telah menjadi pedoman penentu arah bagi masyarakat membaca untuk menempuh kehidupan yang majemuk, serta berperan mengemban amanat rakyat untuk mendengar nurani mereka. Semboyan amanat hati nurani rakyat yang menempel di bawah logo Kompas merupakan gambaran visi dan misi Kompas dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Kompas bertekad mengembangkan institusi pers dengan meletak asas keterbukaan dan melepaskan sekat-sekat golongan, ras, agama, ataupun kelompok sosial. Kini, Kompas telah menjadi sebuah media yang merupakan rujukan informasi tentang Indonesia dan dunia, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kompas telah menjadi kata hati Lintas sejarah. Ide pertama terbitnya harian Kompas datang dari Menteri atau Panglima TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Petrus Canisius, P.K. Ojong, dan Jacob Oetama menggodok terbitnya sebuah surat kabar harian. Franz Seda akan menamai koran itu Bentara Rakyat. Kompas terbit pertama kali 4 halaman tanggal 28 Juni 1965 dengan oplah 4.800 eksemplar. Tanggal 2 Oktober 1965, Papel Rada Jakarta Raya mengeluarkan larangan terbit pemberedelan untuk semua harian, termasuk Kompas. Tanggal 21 Januari 1978, Kompas dibredel kembali bersama 6 surat kabar lainnya karena dinilai meliput secara intensif gerakan mahasiswa 1977 sampai 1978. Lalu Kompas terbit kembali pada tanggal 6 Februari 1978. Melihat tingkat sebaran Kompas yang mencapai seluruh penjuru Nusantara dan ingin hadir setiap pagi di tangan pembacanya, maka sejak 1 September 1997, Kompas memulai sistem cetak jarak jauh di Bawean, Jawa Tengah. Wajah Kompas hari ini adalah hasil dari perubahan tata wajah Kompas secara besar-besaran pada tanggal 28 Juni 2005. Pada halaman iklan ini, kami akan menganalisis aspek sosiografis dan aspek psikografis. Dan kami mengambil contoh, yaitu Sekolah Pelita Harapan Internasional Unleashing Academic Potential Helping Your Child Succeed di harian Kompas pada Senin 29 September 2014. Pada analisis aspek sosiografis, pada iklan tersebut menunjukkan bahwa pembaca koran Kompas merupakan kalangan menengah atas, dibuktikan dengan isi berita yang merupakan sekolah internasional dan menggunakan bahasa Inggris. Dan hanya kalangan menengah ke atas yang mampu bersekolah di kelas internasional dengan berbasis bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Inggris. Yang kedua adalah analisis aspek psikografis. Minat kalangan ke atas untuk memiliki sebuah fasilitas yang terbaik di dalam gaya hidup sangat tinggi, sehingga berita ini sangat berguna untuk membaca.
pada kesimpulan dalam makalah ini, dari materi yang kami susun di atas dapat disimpulkan bahwa Harian Kompas adalah media cetak yang masih terkenal dan menjadi favorit para pencinta media cetak. Dan informasi yang berikan teraktual, terpercaya, dan akurat, alasan mengapa Harian Kompas menjadi favorit para pencinta media cetak. Demikian presentasi makalah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here come bad news, talking this and that. Mempresentasikan Give me all makalah you got, kami don't hold it back. di perkembangan zaman Orde Baru. Pada periode ini, surat kabar yang dipaksakan untuk berafiliasi Ya udah lanjut tadi potong. berafiliasi Out the roof, 'cause